seperti Kristus hidup. Kristus hidup tidak seperti dunia hidup. Dan Anda akan melawan arus. Anda akan menjadi beda. Kalau Anda tidak beda, kalau Anda tidak melawan arus, kalau Anda tidak seperti dunia ini, maka Anda tidak seperti Yesus. Dan nyanyikan lagu ini. Ada waktu saya nyanyi lagu ini, saya dalam Tuhan, rasanya saya sudah tidak bisa khotbah karena pujian itu mewakili hati Tuhan untuk hidup saya dan hidup kita semua. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya minta singkat temani saya dengan pujian itu. Berikan ku hatiku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Sekali lagi katakan. Berikan ku angkat tanganmu dan berlari seperti orang yang minta. Tuhan kasih hatimu. Kasih Tuhan hatimu. Kami serta hidup seperti Engkau. Yesus, lakukan tugasmu. Berikan ku hatimu. Melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kalau hati kami tidak seperti hati Yesus, mana mungkin hidup kami bisa seperti Engkau? Semuanya mulai dari hati. Dan Engkau sedang mencari orang-orang yang mengangkat tangan dan berkata, berilah hati kepada kami. Sebab kalau kami memiliki hatimu, everything is changed, semuanya berubah. Kalau kami memiliki hatimu, hidup kami akan berkibar bagi dunia di mana kami ada. Dan di malam penutupan tahun ini, Tuhan, di malam di mana gereja Kemanusiaan Indonesia Exodus Angkasa datang berbondong-bondong ke kaki Tuhan, mereka ingin mendengar isi hatimu. Mereka ingin mendengar Engkau berbicara. Hamba hanya alat saja, Tuhan. Tidak ada yang hebat dan tidak ada yang istimewa dari seorang Naomi yang kecil dan biasa-biasa saja. Tapi Roh Kudus bisa menghidupkan firman Tuhan. Mungkin yang pernah kami dengar bertahun-tahun lalu, mungkin yang kami sudah tahu sejak kami kecil karena kami keluarga Kristen, mungkin yang pernah kami khotbahkan. Firman itu akan mencari baru. Firman itu akan menjadi rema yang mengubah hati kami, yang menjungkir balikan logika kami. Kami bersyukur Tuhan, karena lewat peribadatan persekutuan malam hari ini, kami siap menyambut Natal kami. Kami siap menjadi berkat sepanjang Natal ini Tuhan. Dan di hadapan kami mau katakan kami siap memasuki tahun 2021. Mungkin masih ada tangisan, mungkin masih ada ketakutan kecil, mungkin kami seperti tidak bisa melihat jalan ke depan karena terlalu banyak kabut. Tapi malam ini kami berdiri di hadapan dan katakan, kami menyerah di hadapan. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Tidak ada satu pun dari antara kami yang tidak diberkati. Besar kecil tua muda, kuasa kegelapan roh udara yang mau mengganggu, bahkan menutup telinga dan mata rohani kami tolak di dalam nama Yesus.
pasangan hidup. Wajib artinya tidak bisa tawar-menawar. Wajib artinya tidak bisa kong kali kong dengan kemauan kita. Wajib artinya kita tidak bilang cukup Tuhan, yang ini boleh, yang ini aduh bagaimana ya Tuhan. Nanti kalau saya cukup rohani, nanti kalau tidak ada. Wajib artinya Anda mutlak harus hidup seperti Yesus hidup. Ada seorang yang sangat terkenal, tokoh revolusioner India bernama Mahatma Gandhi. Orang tua, dia tidak pimpin perang, dia tidak pimpin demo, dia tidak buat sesuatu yang anarkis, tetapi falsafah hidupnya, kepintarannya, dan banyak hal dalam kehidupannya, tulisan-tulisannya sampai di hati orang India. Tulisan-tulisannya bahkan mengubah hati banyak orang di mancanegara. Mahatma Gandhi sangat-sangat dihormati di India. Salah satu dari tulisannya berbunyi seperti ini: jika semua orang Kristen hidup seperti Yesus hidup, entah sudah berapa lama dunia ini menjadi Kristen. Saya ulangi, dia menulis seperti ini: jika semua orang Kristen hidup seperti Yesus hidup, entah sudah berapa lama dunia ini menjadi Kristen. Wow, pertama kali saya membaca tulisan ini, satu hati nano-nano. Rasanya tulisan dia punya statement itu menusuk tajam kayak pisau yang gosok dalam hati, dan membuat pikiran saya kacau balau. Kenapa dunia ini belum menjadi Kristen? Kenapa dunia ini perlu penginjilan? Kenapa harus ada biaya yang mahal untuk penginjilan? Karena berita firman Tuhan harus sampai ke segala suku dan segala bangsa. Saya mulai sadar, karena orang-orang Kristen tidak hidup seperti Kristus mereka hidup. Benar? Betul? Sungguh atau ya? Orang Kristen hanya hidup seperti casing HP yang bagus di luar, tapi di dalam tidak. Orang Kristen hanya bisa hidup terlihat baik dan terlihat rohani kalau sedang main musik, kalau sedang berdiri, kalau sedang duduk, karena tahu saya punya tanggung jawab sebagai majelis dan penatua. Tapi di rumah seperti apa? Tidak ada yang tahu. Tetapi orang-orang paling hebat yang bisa angkat jempol untuk hidup Anda, untuk bisa katakan seperti ini, bahwa Anda memenuhi persyaratan kehidupan Kristiani yang baik seperti Yesus, adalah pasangan Anda, istri, anak, dan orang di dalam rumah. Di depan saya bisa khotbah baik, di depan saya bisa terlihat rohani, di depan saya bisa tunjuk bahasa roh, bla 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 bla. Maaf, saya tidak mengucapkan bahasa roh. Saya bisa hafal 1000 ayat, saya bisa menginjili dan ribuan orang bertobat. Karena orang diingatkan tentang surga dan neraka, pilih semua orang pasti memilih masuk surga dan cepat-cepat mau ambil keputusan terima Yesus. Saya tidak mengucilkan pelayanan pribadi seperti itu, karena itu penting. Kalau orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak menerima hidup yang kekal. Tetapi kehidupan seperti Kristus adalah mutlak, harus dihidupi, sehingga itu berimpact membawa orang kepada Kristus. Karena banyak orang berbalik dari Yesus, banyak orang tidak lagi ke gereja hari ini, banyak orang mengecilkan Roh Kudus karena kehidupan orang-orang Kristen yang tidak hidup seperti Kristus. Atau merasakan, saya selalu ingat statement dari Mahatma Gandhi. Kalau orang Kristen hidup seperti Kristus mereka, entah sudah berapa lama dunia ini menjadi Kristen. Karena dia baca Alkitab ulang-ulang. Dia bukan orang Kristen, tetapi dia menemukan sosok yang mengubah kehidupannya, sosok yang mengubah cara pandangnya, yaitu Yesus yang ada dan saya kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebagai gereja yang misioner dan bergerak, saya tahu malam ini Tuhan mau berbicara secara khusus di hidup Anda, supaya Anda keluar dengan pola pandang yang berbeda, supaya pelayanan mulai dari Januari sampai Desember 2021 menjadi pelayanan yang menggetarkan, pelayanan yang menghasilkan buah, pelayanan yang membuat orang lihat ada apa di angkasa serangga di Audi, gereja kecil itu ada sesuatu. Anda menjadi terang, Anda menjadi inspirasi, impact Anda menggoncang gereja Indonesia, bukan saja di atas tanah besar ini, tapi di seluruh dunia. Orang akan
bertanya, apa yang sedang Tuhan buat di gereja kecil di Amasa, gereja Exodus. Kalau tidak, kita akan biasa-biasa saja sampai Tuhan datang. Saudara yang saya kasih di dalam kasih Yesus Kristus, kita sedang menunggu sesuatu yang besar dan yang akan terdengar di telinga kita. Ada dua kalimat yang kita akan dengar satu saat di hadapan tahta Tuhan seperti ini. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Atau engkau akan dengar kalimat ini. Dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ini bukan tulisan biasa. Ini bukan cerita. Ini bukan sekedar tulisan atau sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang akan kita dengar, sesuatu yang akan sampai di telinga kita. Anda dan saya akan kita kategorikan kambing atau domba dalam perumpamaan ini. Tidak ada tengah-tengah. Kambing berburu domba, domba berburu kambing. Kambing dan domba, saya tidak tahu yang sudah se-Israel. Kambing dan domba itu berbeda atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi yang meneliti ini masih tahu, entah beda-beda tipis, make-nya sama, tapi yang jelas lewat modelnya, karakternya, isi dalamnya, gayanya, kambing dengan domba itu beda jauh. Kambing akan ada di sebelah kiri dan domba akan ada di sebelah kanan. Kambing akan diusir dari hadapanku dan tinggal di dalam kotak gigi api yang menyala-nyala, sedang domba akan diberikan tempat kemuliaan. Luar biasa. Gereja yang misioner bukan saja berdampak hari ini, tapi akan sampai pada titik ini. Kita akan bersama-sama, besar kecil tua muda, sang bapak, sang mama, tete, nenek, orang dalam rumah, untuk harus bersama-sama pulang surga. Tetangga kiri kanan, orang-orang yang kita kasihi, kita harus temui banyak orang dan katakan bahwa harus ada keputusan terima Yesus. Layani mereka baik-baik supaya kita sama-sama pulang ke surga. Sebab kalau tidak, kita akan ada di tempat yang paling mengerikan untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam perumpamaan ini, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, saya ingin membagi kepada saudara satu berkat kecil bagaimana hidup seperti Yesus. Lebih baik tidak usah hidup seperti Yesus, karena Tuhan Yesus hidup itu gampang-gampang susah. Rasanya bahkan bilang saya mau hidup seperti Yesus, itu mudah kalau bicara di mulut. Tapi kalau hidup ini tidak gampang. Yesus orang yang berdoa, Yesus orang yang rajin, Yesus orang yang memberitakan Injil terus menerus. Dan dua hal yang saya katakan kepada Yesus, Yesus hidup dengan semua orang. Yesus tidak punya waktu untuk nonton sinetron. Yesus tidak punya waktu tidur siang, bahkan untuk makan saja Yesus tidak punya waktu. Dia sibuk dengan apa? Orang. Hatinya penuh dengan belas kasihan, nangis terus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia menolong orang kawan di mana saja, di dalam kepalanya, di dalam hatinya, di belakang bawah sadarnya. Yesus hanya hidup bagi orang lain. Jadi kalau kamu bilang saya hidup seperti Yesus, apakah engkau mau membagi hidupmu dengan banyak orang di sekitarmu? Kalau cuma tukang nonton sinetron dari pasal 1 sampai pasal 100 kesekian, kalau engkau orang yang suka nyaman dengan dirimu, engkau orang yang sibuk dengan HP, engkau orang yang tidak bisa cium bau dari orang lain, engkau orang yang kalau lihat orang hidupmu dari kepala sampai kaki, kau orang yang kalau orang lain kasih tangan mata di tempat lain, kau orang yang tidak peduli dengan orang lain, biar kau bicara dari A sampai Z tentang hidup seperti Yesus, kau kategori sudah sampai. Orang yang mau hidup seperti Yesus, saya tidak bilang semua hal-hal karena itu sudah dihotbahkan dalam bulan ini. Saya hanya mau finishkan malam hari ini. Kalau Anda mau seperti Yesus hidup, engkau harus rela hidup untuk banyak orang. Amin. Dengan
banyak. Dengan mama mantu saja lupa berlipat-lipat. Bahaya ini. Dengan tetangga saja aku tidak tahu bahwa tidak ada beras di sebelah rumah itu. Yes, Lord. Bahkan tidak bisa bersedia sedih. Baru mau hidup seperti Yesus. Yesus itu dia bisa tahu orang menangis di sekitarnya. Yesus tahu orang lapar ada di sebelahnya. Tidak pakai bilang Yesus tahu. Orang yang mau hidup seperti Yesus seperti ini. Orang tak pakai minta dia akan bilang ada di rumah. Orang tidak pakai minta kau akan bergerak seperti Yesus. Karena kau memiliki insting dan kepekaan dalam roh yang luar biasa. Hidup seperti Yesus seperti itu. Dan saya ingin membagi berkat ini di akhir dari khotbah saya seperti ini. Apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wow. Matius pasal 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang, sama seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Haleluya. Jadi kau tradisi tipu-tipu kau kambing atau domba yang dipisahkan Tuhan. Jadi jangan kau mau. Bapak saya dipikir saya ini domba tradisan. Kau tahu kambing atau domba. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku sakit dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu yang di sebelah kanan, yang rame-rame itu berkata, Tuhan, nih, kapan kami lihat makan? Kapan kami memberi engkau makan? Engkau haus kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Engkau telanjang, kami memberi engkau makan. Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Aduh. Raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gereja yang misioner adalah yang punya statement, people is our mission. Manusia, bukan infrastruktur, bukan semua fasilitas, bukan semua hal-hal yang bisa digapai secara teologi. Wajib hukumnya bahasa roh semua, wajib hukumnya bisa nyanyi dengan bagus, wajib hukumnya memenuhi tingkatan leadership bla untuk menjadi leader yang hebat. Tetapi gereja yang misioner adalah gereja yang memiliki hati Tuhan seperti ini. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau melayani aku, kamu melayani orang yang paling hina. Saya mau gereja Exodus ini berubah 2021 dan seterusnya. Gereja ini sudah penuh, bahkan sebentar lagi akan dirubah menjadi yang lebih besar pada tidak mampu jiwa-jiwa dalam waktu dekat. Waktu mulai Desember ini, kalian mulai berburu untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang paling sekarang, paling hina, paling masing-masing deteksi di dalam barak tempat tinggal Anda. Siapa yang orang lain paling tidak suka, yang otak paling kabel, yang dari bau bikin hutang tidak tahan, yang dari ulah yang bikin satu kompleks cerita, yang dia tidak pernah masuk gereja, yang dari keluarga paling untuk lebar paling. Tapi Yesus bilang orang seperti itu, apabila Anda layani, apabila Anda kunjungi, apabila Anda care dengan baik, Anda melayani aku. Prinsip pelayanan seperti Yesus ini yang jarang dikatakan di mimbar. Seringkali kita pikir pelayanan semua yang terlihat seperti ini. Orang berlomba-lomba, kalau saya memenuhi kriteria Mama Gembala angkat saya di mimbar, saya sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang pelayan. Sehingga mama-mama yang jual pinang, mama-mama yang jual
ini sesuatu terjadi di puncak di kota Jayapura ini, karena muncul orang-orang seperti ini di dalam gereja ini. Mama Gembala akan kaget. Satu pemuda-pemuda sudah gila-gila karena mulai bergerak. Dok tahu siapa yang lapar, siapa yang haus, siapa yang butuh pakaian, siapa yang perlu dilayani. Kadang-kadang waktu kita mau memberitakan orang benar, tetapi waktu mereka dengar cukup sampai di situ, Anda harus follow up, menyiapkan mereka untuk hidup seperti manusia. Kebutuhan mendasar mereka harus terima, kawal mereka sehingga mereka bertumbuh dan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Pelayan seperti ini yang harus menjadi prioritas gereja. People is our mission. Ada banyak gereja berlomba-lomba mencari kemewahan, berlomba-lomba untuk memenuhi banyak kriteria sistem dan semua aturan-aturan gereja, tetapi lupa melayani jiwa-jiwa yang paling hina dan setara. Nggak usah jauh-jauh, coba kita deteksi 500 meter mana janda-janda, mana orang yang membutuhkan pertolongan Anda, mana orang data ini dengan baik, lihat itu pakai kepekaan Tuhan. Saya tidak bisa sewa karavan, saya tidak bisa pergi ke luar negeri, jemaah saya orang kecil semua, nggak ada yang pegawai negeri, jadi nggak bayarkan yang mulu-mulu. Tetapi mana titik yang paling sekarang di jatuh kota, radius 500 meter dari gereja saya, kolong jembatan, anak-anak yang merah, mereka yang tiap kafiah dari A sampai Z, itu menjadi tanggung jawab saya. Saya tahu orang-orang yang sekarang ada di seluruh angkasa. Jangan nyaman hanya Anda yang paling rajin masuk gereja, karena jangan sampai Anda yang pikir Anda yang ada di sebelah kanan dari Tuhan bilang left, kok di kiri. Tuhan, satu perempuan paling rajin tanya ibu pendetamu. Satu perempuan tidak pernah selesai dari bulan ke bulan pendetamu. Tuhan bilang kok di kiri. Kenapa? Kalau Allah kasih saya makan. Waktu saya haus kok kasih dewan saya. Waktu saya sakit kok pernah lihat saya. Waktu saya di penjara kok di mana? Waktu saya tidak punya baju kok baju saya sudah mana? Saya kok tidak pakai kok di mana? Orang seperti ini ada di sebelah rumahmu. Orang seperti ini ada di dalam kompleks full. Tapi apakah kita melihatnya? Gereja dan misionaris memiliki kepekaan Yesus. Kau tidak akan bisa lihat orang menderita. Kau tidak akan bisa lihat orang susah. Kau akan sibuk, kau akan sibuk, kau akan sibuk. Kau akan tolong, kau akan tolong, kau akan lihat, kau akan lihat. Dan kau tidak punya waktu untuk dirimu sendiri. Orang bisa bilang kau gila. Tetapi kalau kau hidup seperti Yesus, kau akan jadi gila. Tuhan Yesus dibilang gila. Sampai dia saudara-saudara datang dan bilang, mama, kau sibuk pegang makanan. Karena Tuhan Yesus menginjil, berbicara, mengajar terus. Pada waktu tidur lupa pulang rumah, dia jalan terus dan murid-murid sampai saya tidak pernah bilang, ayah, kau ada makanan sebentar kita share. Dia bicara terus sampai tidak ada waktu untuk makan. Kasih dia makan. Sampai orang bilang, Tuhan Yesus seorang nggak besok tadi. Ketemu orang seminggu sekali. Kalau ibu gembala bikin jadwal kunjungan, susahnya bukan main. Saya gembala, maaf saya sibuk ganti orang lain, ganti tim lain. Pelayanan itu alasan dari asal saya di sini berada di gereja lain kok. Saya gimana berada di Bangladesh. Saya mau bilang pada Anda, ambillah bagian supaya memenuhi hati Yesus. Yesus memiliki kemuliaan besar. Saya yakin 2021 adalah tahun terobosan baru untuk humanity Exodus. Saya yakin ada banyak hal yang Tuhan tahu di jemaat-jemaat. Saya yakin mama-mama yang jual minyak, mama-mama yang berkebun, mama-mama yang mungkin sederhana bisa bergerak sebagai misionaris di tempat ini buat banyak orang di sekitar mama-mama. Dan gereja ini tidak akan lagi kampung jiwa-jiwa. Akan banyak hentakan-hentakan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Orang-orang muda di tempat ini akan bergerak dengan pola-pola baru untuk katakan, Mama Gembala, Bapak Majelis, Bapak Memasak, Mama Memasak, Tuhan tahu Bapak ini, kami lihat ini, kami mau seperti ini. Oh, Tuhan akan buat itu di hati kita karena Anda memiliki kepekaan dan hidup seperti Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, kita perlu berkepala.
kami duduk di hadapan Tuhan. Kami duduk di hadapan Tuhan untuk menyerahkan pelayanan 2021. Berbicara untuk membalas sidang kami, berbicara untuk pemimpin-pemimpin dan majelis kami, berbicara untuk koordinator-koordinator pelayanan, berbicara untuk orang-orang muda, bahkan berbicara untuk mereka yang merasa saya tidak punya kapasitas apa-apa untuk melayani. Saya orang kecil dan sederhana, saya tidak tahu buat apa. Waktu kami mendengar kebenaran ini, kami sadar bahwa kami semua bisa buat sesuatu. Kami semua bisa bisa buat sesuatu di rumah kami, di kompleks kami, di tempat ini, dan di mana Tuhan lulus. Kami harus buat sesuatu. Kami bisa diam saja untuk menonton. Kami bisa pura-pura tidak tahu dengan keprihatinan dunia ini. Sama seperti seorang Lewi dan orang Farisi waktu melihat seorang Samaria yang terbaring menderita karena diserang oleh penyakit. Seorang Samaria yang baik hati memilih untuk menyerahkan waktu, tenaga, dedikasi untuk merawat orang yang sekarang itu sampai sembuh, untuk mempersiapkan orang itu menjadi manusia yang seutuhnya, untuk membuat manusia itu menjadi berkat bagi orang lain. Berikan hati kepada kami, hati seperti orang Samaria yang baik hati itu, sebab kami tahu keprihatinan orang-orang di sekitar kami. Kamilah diutus Tuhan menjadi jawaban, menjadi alat, berkat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sekarang di sekitar kami. Ampuni kalau kami yang lain beralasan, tunggu majelis, tunggu mama pendeta, tunggu ibu-ibu perkawan, tunggu orang lain, dan kami hanya jadi penonton. Jangan sampai kami kehilangan berkat, dan Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kami berdoa Tuhan, supaya mulai Desember ini Tuhan, mulai matahari terbit besok pagi Tuhan, kami mulai mencari orang-orang yang sekarang sekeliling rumah kami. Kami mulai peduli dengan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh dunia di sekolah, di kampus kami, di tempat kerja kami. Kami mulai mendeteksi hati-hati yang menderita di sekitar kami, dan mulai memberkati mereka seperti Yesus peduli. Kemana engkau berjalan, engkau menangis. Kemana engkau berjalan, engkau berbagi. Kemana engkau berjalan, engkau memberi makan orang. Kemana engkau berjalan, engkau menyentuh orang yang sakit. Engkau memeluk mereka yang susah dan menderita. Engkau menjadi jawaban atas segala keperluan orang-orang di sekitarnya. Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami menyadari hari ini menjadi seperti Kristus, bukan karena mulut kami yang rohani. Menjadi seperti Kristus bukan karena kami paling rajin untuk ibadah. Menjadi seperti Kristus bukan karena kami rajin memberi persembahan dan terlihat paling besar. Tapi menjadi seperti Kristus ialah hidup dalam kepedulian yang membuat dunia melihat Yesus di dalam kami. Berkati Ibu Gembala di tempat ini, urapan yang baru tercurah atas kehidupannya, pakai kehidupannya untuk terus menjadi berkat. Bapak dan Ibu penasihat mereka, semua majelis-majelis sahabat tidak sebut satu persatu, pemimpin-pemimpin rohani ini, Bapak Agus Hetari dan anak kekasih, sebagai penolong luar biasa untuk Ibu Gembala. Saya tahu Tuhan akan menyatukan apa yang terpecah. Tuhan akan membantu apa yang luka. Tuhan akan
mengembalikan apa yang hilang, dan seluruh jemaat akan bersatu padu untuk bergerak seperti Yesus bergerak, untuk melayani seperti Yesus melayani, untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan suatu saat engkau akan mengatakan, sabarlah anakku yang setia. Kami akan ada di gerombolan di dalam domba-domba, orang-orang menari sebelah kanan. Dan kami akan mendengar suara, sabarlah anakku yang setia, masuklah sebab ada tempat yang disediakan bagimu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah kami hidup dengan tujuan ke depan seperti ini. Karena semua yang kami kerjakan dapat dan terima di bumi ini hanya fana, akan habis, tidak ada yang dibawa pulang. Apa yang kami kerjakan bagi jiwa-jiwa di sekitar kami, itu akan Tuhan hidup. Bahwa kami buat dengan hati, kami buat untuk Tuhan. Terima kasih buat penutupan tahun pelayanan hari ini. Ada sesuatu yang sudah tertanam di hati kami. Kami bersyukur di dalam